Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Priority Management akan mempresentasikan sumber daya manusia dan desain kerja. Adapun kelompoknya, ada saya pribadi, Abizakia Syifa, ada Vivian Dwi Valentina, Sananda Arlia, Fauzia Artianti, dan Imelda Putria. Mengutip dari sebuah perkataan dari Hasibuan, bahwasannya sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM adalah manusia mempunyai kemampuan terpadu yang dicirikan dengan pola pikir dan daya fisik yang baik. Perilaku dan watak sumber daya manusia berasal dari lingkungannya, sedangkan presentasi dan motivasi kerja berasal dari keinginan di dalam manusia tersebut. Selanjutnya ada fungsi dari sumber daya manusia. Pertama sebagai tenaga kerja, kedua sebagai tenaga ahli, ketiga sebagai pemimpin, keempat sebagai tenaga usahawan, dan yang terakhir berfungsi dalam pengembangan IKT. Strategi sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja. Yang kedua, penetapan standar tenaga kerja. Yang ketiga, penetapan desain kerja. Dan terakhir, tempat kerja visual. Selanjutnya, ada tujuan strategi sumber daya manusia. Tujuan strategi sumber daya manusia itu untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain pekerjaan sehingga orang-orang yang diberdayakan secara efektif dan efisien. Namun sebelum itu, perlu dipastikan dulu bahwa yang pertama itu orang-orang diberdayakan secara efisien, yang kedua orang-orang memiliki kualitas kerja yang memadai dengan komitmen dan kepercayaan satu sama lain. Selanjutnya, ada ekspansi pekerjaan. Ekspansi adalah aktivitas memperbesar atau memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain-lain. Lingkungan kerja dengan beralih dari spesialisasi pekerjaan menuju desain kerja yang lebih bervariasi. Di antaranya itu ada pemekaran pekerjaan, itu untuk menambahkan tugas yang membutuhkan keahlian yang sama pada pekerjaan yang ada sekarang, yaitu pemekaran secara horizontal. Yang kedua ada rotasi pekerjaan, yaitu sebuah sistem pemekaran pekerjaan yang terjadi di saat karyawan diperbolehkan untuk berpindah dari satu pekerjaan yang khusus ke pekerjaan khusus lainnya. Yang ketiga ada pengayaan pekerjaan, yaitu sebuah metode yang memberikan karyawan tanggung jawab yang lebih, yang meliputi perencanaan dan pengendalian pekerjaan. Itu dan keempat ada pemberdayaan karyawan, yaitu sebuah praktik dalam memperkaya pekerjaan, di mana karyawan menerima tanggung jawab dan otoritas untuk beragam keputusan yang biasanya dikaitkan dengan staf ahli. Selanjutnya ada komponen psikologi. Komponen-komponen ini memusatkan perhatian pada bagaimana mendesain pekerjaan sehingga memenuhi beberapa persyaratan psikologis minimum. Ada 5 karakteristik dari komponen psikologi. Yang pertama, keragaman keahlian. Yang kedua, identitas pekerjaan. Yang ketiga, arti pekerjaan. Yang keempat, otonomi. Yang kelima, umpan balik. Motivasi melalui sistem insentif dan kompensasi. Kompensasi sering berfungsi sebagai pemberi motivasi kejiwaan maupun material kepada para pekerja.
Selanjutnya, ergonomis dan metode kerja, yaitu memfokuskan kajiannya pada bagaimana suatu tugas dilaksanakan dengan ekonomis. Ergonomi berarti studi tentang kerja, mencakup gerakan yang diperlukan, lamanya waktu yang diperlukan, dan besarnya energi yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu. Ergo diambil dari bahasa Yunani yang berarti kerja. Selanjutnya, tempat kerja visual. Tempat kerja visual atau visual workplace adalah penggunaan beragam teknik komunikasi visual untuk mengkomunikasikan informasi secara tepat bagi semua pihak yang berkepentingan. Sistem visual dapat mencakup diagram, kendali proses statistik, rincian kualitas, kecelakaan, tingkat pelayanan, kinerja pengiriman, biaya-biaya waktu siklus, absensi, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.